Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alinta Bisima dengan NIM belakang 114. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang isi video dan apa sih penjelasan yang dari video yang telah kami tonton. Video yang kami amati menjelaskan tentang penggunaan metode polymerase chain reaction atau sering disebut PCR sebagai teknik biologi molekuler untuk mendeteksi dan memperbanyak fragmen DNA target. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian genetika, diagnosis molekuler, identifikasi spesies, dan keamanan pangan. Melalui video tersebut dijelaskan bagaimana sih DNA diisolasi, diimplementasi, dan dianalisis sehingga keberadaan gen tersebut dapat diketahui secara akurat. Nah, selanjutnya di video juga membahas tentang proses identifikasi gel menggunakan metode PCR yang terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu ada ekstraksi DNA dari sampel, persiapan komponen reaksi PCR, amplifikasi DNA menggunakan mesin thermical clear, tahapan denaturasi, annealing, elongasi, dan terminasi. Analisis hasil menggunakan elektrofosis gel akrosa dan interpretasi kita DNA yang terbentuk sebagai hasil amplifikasi. Video juga menjelaskan prinsip kerja enzim tag DNA polimerase yang berperan dalam pembentukan DNA. Nah, kita masuk ke pengertian PCR. Apa sih pengertian PCR? Polymerase chain reaction atau sering disebut PCR itu merupakan teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak fragmen DNA target secara spesifik di luar organisme hidup atau in vitro. PCR bekerja dengan meniru proses replikasi DNA yang terjadi secara alami di dalam sel. Dengan bantuan enzim tag DNA polimerase, DNA target yang jumlahnya sedikit dapat diperbanyak menjadi jutaan hingga miliaran salinan dalam waktu yang relatif singkat. Metode PCR ini memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi sehingga banyak digunakan dalam identifikasi gel, analisis genetik, diagnosis penyakit, forensik, dan keamanan pangan. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA merupakan tahap awal dalam identifikasi gen yang bertujuan memperoleh DNA murni dari sampel. Pada tahap ini, sel akan dihancurkan menggunakan larutan lisis sehingga DNA dapat keluar dari inti sel. Nah, selanjutnya dilakukan juga proses pemisahan DNA dari protein, lemak, dan komponen sel lainnya yang dapat mengganggu proses amplifikasi. DNA hasil ekstraksi berfungsi sebagai DNA template yang akan digunakan pada reaksi PCR. Kualitas DNA yang baik sangat menentukan keberhasilan proses amplifikasi. Komponen utama PCR yaitu 1. DNA template. DNA yang mengandung gen target dan akan diperbanyak primer, forward, dan reserve. Berfungsi mengenali dan menempel pada urutan DNA target yang spesifik. Kedua, DNTP merupakan bahan dasar pembentuk DNA baru yang akan disusun selama proses amplifikasi. Yang ketiga, ada tag DNA polymers. Enzim yang berfungsi mensintesiskan DNA baru dan tahan terhadap suhu dingin. Yang keempat, ada buffer PCR, berfungsi untuk menjaga kondisi reaksi agar tetap optimal selama proses amplifikasi berlangsung. Tahap denaturasi. Denaturasi merupakan tahap pertama dalam siklus PCR yang berlangsung pada suhu sekitar 94–98 derajat Celcius. Pada tahap ini, DNA untai gandai dipisahkan menjadi dua untai tunggal akibat putusnya ikatan hidrogen antar pasangan basa nitrogen. Nah, tujuan denaturasi ini adalah membuka struktur DNA sehingga primer dapat menempel pada DNA target pada tahap berikutnya. Tahap ini menjadi langkah penting karena tanpa pemisahan untai DNA, proses amplifikasi tidak dapat berlangsung. Tahapan annealing akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Erisa Rizky. Tahap selanjutnya adalah tahap annealing. Annealing merupakan tahap penempelan primer pada DNA target yang berlangsung pada suhu sekitar 50–65 derajat Celcius. Primer forward dan primer reserve akan mengenali urutan basa yang spesifik pada DNA target sehingga menentukan bagian DNA yang akan diperbanyak.
Keberhasilan annealing sangat menentukan spesifitas PCR. Jika primer tidak menempel dengan tepat, maka amplifikasi DNA dapat menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan target. Tahap selanjutnya ada tahap elongasi. Elongasi berlangsung pada suhu sekitar 72–78 derajat Celcius yang merupakan suhu optimum bagi enzim TAQ DNA polimerase. Pada tahap ini, enzim akan menambahkan nukleotida satu persatu sesuai urutan DNA template sehingga terbentuk untai DNA baru yang komplementer. Proses elongasi menghasilkan salinan DNA yang identik dengan DNA target. Tahapan ini merupakan inti dari proses amplifikasi DNA. Selanjutnya ada amplifikasi DNA. Tahap denaturasi, annealing, dan elongasi diulang sebanyak 25–30 siklus. Setiap siklus menyebabkan jumlah DNA bertambah 2 kali lipat, sehingga terjadi peningkatan jumlah DNA secara eksponensial. Sebagai contoh, siklus 1, 2 salinan DNA, siklus 2, 4 salinan DNA, dan siklus 3, 8 salinan DNA. Sebelum memasuki materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iva Salvatoriskia dengan NIM terakhir 115. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang elektroforesis gel agarosa. Setelah proses PCR selesai, produk amplifikasi dianalisis menggunakan elektroforesis gel agarosa. Teknik ini digunakan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran molekulnya. DNA yang bermuatan negatif akan bergerak menuju kutub positif saat dialiri arus listrik. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat dibandingkan fragmen yang lebih besar. Hasil pemisahan DNA kemudian diamati menggunakan Gel Documentation System atau GELDOC. Yang selanjutnya yaitu ada interpretasi hasil PCR. Hasil PCR diamati berdasarkan peta DNA yang terbentuk pada gel agarosa. Yang pertama ada kontrol positif, yang menunjukkan adanya peta DNA target sehingga membuktikan sistem PCR bekerja dengan baik. Yang kedua ada kontrol negatif, yang tidak menunjukkan peta DNA sehingga menandakan tidak terjadi kontaminasi selama proses pengujian. Yang terakhir yaitu ada sampel uji. Jika muncul peta DNA pada ukuran target, maka sampel dinyatakan positif. Sebaliknya, jika tidak muncul peta DNA target, maka sampel dinyatakan negatif. Selanjutnya ada konsep biokimia. Video ini menjelaskan beberapa konsep biokimia penting, yaitu yang pertama ada replikasi DNA secara in vitro, yang kedua aktivitas enzim tak DNA polimeras, yang ketiga pemutusan ikatan hidrogen DNA saat denaturasi, yang keempat penempelan primer pada DNA target, yang kelima sintesis asam nukleat selama elongasi, yang keenam amplifikasi DNA secara eksponensial, yang terakhir ada identifikasi gen berdasarkan analisis fragmen DNA. Konsep-konsep tersebut menunjukkan bagaimana prinsip biokimia diterapkan dalam teknologi molekuler modern. Melalui materi tersebut dapat disimpulkan bahwa polymerase chain reaction atau PCR merupakan teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak fragmen DNA target secara spesifik. Yang kedua, identifikasi gen menggunakan PCR dilakukan melalui tahapan ekstraksi DNA, amplifikasi DNA, dan analisis hasil menggunakan elektroforesis gel agarosa. Yang ketiga, tahapan utama PCR meliputi denaturasi, annealing, dan elongasi yang dilakukan berulang sehingga menghasilkan jutaan salinan DNA target. Yang keempat, metode PCR memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi sehingga banyak digunakan dalam penelitian genetika, diagnostik molekuler, keamanan pangan, dan identifikasi spesies. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.